kekuatanku, Kau sumber kekuatanku. Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami hingga hari ini Bapa. Kami boleh ada itu semua karena Engkau. Biar saat ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, tanamkan, materaikan dalam hidup kami, untuk kami boleh melangkah dalam setiap ketepatan, dalam setiap ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami percaya ketika hidup kami di dalam tangan-Mu, maka semua janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Setiap apapun yang terjadi, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat sore. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita tahu fenomena yang terjadi pada saat ini membawa setiap orang berada dalam sebuah kondisi yang sama gitu ya, kepanikan melanda, ketakutan melanda, dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita tahu apa yang harus kita sikapi untuk menghadapi segala kondisi yang terjadi saat ini. Maka biarlah saat ini kita akan baca ayat renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan Mazmur 34 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Dari ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan bisa mendapatkan sebuah kekuatan akan janji firman, karena Tuhan akan selalu menjagai, Tuhan akan selalu melindungi, bahkan Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita akan mengalami setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan kebahagiaan berlindung di dalam tangannya. Dan sehubungan dengan kondisi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini melanda semua umat manusia, ya, masuk dalam setiap berita, bagaimana kita mendengar apa yang terjadi di luar, bagaimana kepanikan melanda setiap manusia. Tapi biar saat ini saya ingin tekankan, jangan takut berlebihan, jangan takut karena engkau punya Tuhan. Nah, sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini, sikap seperti apa yang hendaknya kita miliki? Seperti apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan? Bukankah kita sudah mendengar firman Tuhan? Kita sudah mengalami Tuhan sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini. Kita sudah tahu kasih Tuhan, kita sudah tahu kuasa Tuhan, bahkan kita juga sudah tahu nubuatan-nubuatan dari firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Bahkan saat ini hendaknya kita juga akan punya sikap sebagaimana lahir dari setiap pengenalan kita akan Tuhan, menjadikan kita bisa bersikap dengan benar. Nah, saya akan bagikan beberapa poin penting. Saya singkat aja gitu ya, supaya mudah diingat. TTS, sikap seperti apa sih yang harus kita miliki dalam kondisi akhir hari ini, kondisi saat ini yang mungkin gitu ya kurang bagus kalau secara manusia. Tapi saya mau katakan, jangan lupa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Saya singkat 3 aja, TTS gitu ya, kalau ibu-ibu supaya ingat. TTS, sikap seperti apa yang harus kita miliki. Yang pertama, T, tetap percaya kepada Tuhan ya. T yang pertama menyatakan tetaplah percaya kepada Tuhan. Nah, ini jadi bahan renungan kita. Apakah saat ini kita masih percaya kepada Dia? Apakah engkau masih tetap percaya ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang mungkin buruk di dalam hidupmu terjadi saat ini? Nah, kita akan baca di kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Nah, kita dengar firman Tuhan di kitab Mazmur. Bukankah firman Tuhan dalam Mazmur itu menyatakan bahwa Dia Tuhan akan selalu melindungi kita? Dia Tuhan yang berjanji, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, bahkan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tetapi fenomena saat ini yang kita temui, ya, tidak sedikit anak Tuhan yang justru dibuat ketakutan dengan segala kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik berlebihan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun terjadi di sekeliling kita, Mazmur 91 katakan, engkau tidak perlu takut. Walau 1000 orang lebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa dirimu. Percayalah terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau katakan percayalah kepada firman Tuhan. Jangan sedikit pun engkau goyang. Ketika firman mengatakan jangan takut, maka janganlah engkau takut. Renungkan firman Tuhan. Sikap kita harusnya kita percaya kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan berserah kepada Dia. Satu lagi ayat di kitab Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada banyak ayat-ayat Tuhan yang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu berjanji bahwa engkau tidak perlu takut. Tuhan berjanji engkau harus selalu kuat. Yosua 1 ayat 7 nanti dibaca sendiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selalu firman Tuhan katakan berulang kali kepada kita untuk kita selalu jangan hidup dalam sebuah ketakutan, namun biarlah kita hidup dengan iman. Bangunlah imanmu di dalam Kristus Yesus. Ya, engkau tahu bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Bahkan kita telah dibenarkan di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Karenanya kita mampu untuk hidup di dalam iman, dan oleh iman juga kita akan terpelihara dengan sempurna. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, coba renungkan aja. Saat ini ketika dunia kacau balau, ketika engkau mendengar berita, ketika engkau melihat kiri kananmu, dan kau tahu bahwa segala sesuatu tidak seperti yang kau inginkan, bahkan berjalan mungkin lebih buruk, gitu ya. Segala sesuatu yang ada di sekelilingmu mungkin lebih menakutkan. Saya mau tekankan sekali lagi, jangan lihat sekelilingmu, jangan dengar sekelilingmu, tapi pandang kepada Yesus. Dengar apa kata firman-Nya. Jangan biarkan dirimu terombang-ambing oleh keadaan sekitar. Jangan bimbang dan janganlah menjadi takut sehingga iman kita tergerus dan hilang di tengah situasi yang menekan saat ini. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman, maka engkau akan hidup. Imanmu akan menuntunmu pada sebuah kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 ya. 2 Tawarik 20 ayat 20 minggu kemarin kita sudah baca, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan tetap teguh. Mazmur 115 ayat yang ke-9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dan Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tetap percaya menjadi sebuah perenungan kita saat ini. Tetaplah percaya, jangan takut, percaya saja. Ketika kita baca di kitab Markus 5, Markus 5 nanti dibaca cerita tentang anak Yairus. Ketika Yairus datang kepada Tuhan Yesus, ya, dia tahu bahwa situasi saat itu anaknya mati, anaknya sakit. Tapi kemudian tetangga-tetangga atau siapapun para pelayan datang kepada dia dan katakan anakmu sudah mati, tidak usah merepotkan guru. Ya. Saya mau tekankan sekali lagi, jangan dengarkan apa yang ada di sekelilingmu. Mungkin kondisi sekelilingmu menakutkan. Karena kitab Markus pasal yang kelima ayat 35 dikatakan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Nah, kita dengar apa kata Tuhan Yesus ketika manusia mengatakan anakmu sudah mati, apa perlunya kamu menyusahkan guru. Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Mana yang kau pilih? Ketika engkau dengarkan apa yang terjadi di luar, ketika engkau dengarkan apa kata manusia, semua katakan menakutkan, semua mengatakan mati, semua mengatakan membuat engkau bingung, stres. Tapi saya mau tekankan,
Percaya apa yang Tuhan katakan. Jangan takut, percaya saja. Ketika dibaca lagi nanti di kitab Markus pasal yang ke-5 ayat yang berikutnya, Tuhan ngomong sama orang ini, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Perkataan Tuhan Yesus beda dengan perkataan manusia. Tuhan katakan anakmu cuma tidur, dia tidak mati. Dan ketika saat itu juga Tuhan katakan, "Talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saat ini ketika engkau takut, firman Tuhan katakan, "Talitakum, bangun." Bangun dari setiap ketakutanmu, bangun dari setiap imanmu yang tidur, bangun dari setiap dirimu yang ada dalam sebuah kungkungan takut, ya. Tapi engkau harus lepas dari semua itu. Katakan bahwa firman Tuhan berkata, Mazmur 91 tadi dikatakan, "Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, engkau hanya akan melihat." Katakan ketika engkau ada dalam sebuah ketakutan, katakan di dalam doamu, "Aku punya Tuhan yang besar, aku punya iman, aku punya segala sesuatu kuasa yang Tuhan berikan, maka aku akan jalan, aku tidak akan takut sebab hidupku ada di dalam tangan Tuhan." Yang kedua, sikap kita saat ini bukan cuma tetap percaya, jangan goyah, jangan bimbang terhadap apapun yang kondisi di sekelilingmu terjadi, tapi engkau harus tetap percaya. Poin yang kedua, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Kita akan baca kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 dan 8. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita? Lukas 18 ayat 7 dan 8. "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dalam ayat ini, Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa. Berdoa tanpa pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk tetap percaya dan berdoa dengan iman kita. Di bagian akhir bahkan dikatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika saya baca renungan ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan tahu bahwa banyak iman orang percaya akan gugur. Banyak orang akan kehilangan imannya. Karena seringkali keadaan dan kondisi yang terjadi bagi orang percaya membuat mereka kehilangan iman. Setiap apapun yang harus mereka tanggung di sekeliling mereka menggoyangkan iman percaya mereka. Di saat mereka tidak mendapatkan jawaban atas pergumulan mereka, ketika mungkin mereka berdoa atas apa yang menimpa mereka, mereka berdoa dalam pergumulan mereka, dan ketika Tuhan tidak menjawab mereka, mereka menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Hati-hati, mungkin saat ini ada doa-doamu yang mungkin belum terjawab. Ada doa-doamu yang sudah engkau panjatkan, tapi Tuhan tidak jawab. Dan hati-hati, bisa menjadi celah iblis ketika kita ada dalam posisi seperti ini. Iblis akan menaburkan sebuah benih keraguan. Adakah kita merasa kesal, kita merasa jengkel dengan apa yang terjadi? Kita berhenti untuk berdoa dan kita berkata, percuma saya berdoa, karena ujung-ujungnya kita nggak mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya engkau akan meragukan dia. Engkau meragukan bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana Tuhan sudah menolong dan selalu ada dalam hidupmu. Dan akhirnya engkau akan terhilang. Saudaraku yang terkasih, saat ini mungkin doamu belum dijawab, tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli atas hidupmu. Ketika doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tapi ketika mungkin doa yang sedang kau panjatkan belum dijawab, Tuhan ingin melihat, Tuhan menghendaki setiap kita beriman, Tuhan menghendaki setiap kita bertumbuh, bahkan khususnya berdoa tanpa jemu. Lukas 18 mengajarkan, mintalah terus apa yang menjadi permohonanmu. Kalau orang itu ada bisa meminta gitu ya. Manusia yang jahat aja bisa sudah bosan, diminta terus-terusan daripada mengganggu tak kasih. Apalagi Bapamu.
Bapamu tidak ada bandingnya dengan manusia. Dia yang melatih engkau, dia yang mengajar kemurnian imanmu, dan dia melatih engkau untuk tetap berdoa. Berdoalah dengan iman tanpa berhenti. Berdoalah terus bagi negeri ini, bagi setiap bangsa-bangsa. Berdoalah dengan iman untuk setiap apa yang terjadi saat ini, bagi gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pemulihan negeri ini, bahkan khususnya bagi setiap saudara-saudara kita, mereka yang di luar sana, mereka yang belum beruntung seperti kita. Berdoalah bagi setiap jiwa-jiwa mereka, supaya Tuhan mendengar dan belas kasihan Tuhan lawatan terjadi bagi negeri ini. Pemulihan terjadi bagi seluruh negeri, bagi gereja kita, bahkan bagi kita khususnya. Ya. Jangan pernah berhenti berdoa, sekalipun doamu belum dijawab saat ini. Jangan pernah berhenti, tetaplah berdoa, mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhanmu. Poin yang ketiga adalah senantiasa bersukacita. TTS, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan senantiasa bersukacita. Ayatnya ada di Roma 12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersukacita dalam segala kondisi. Mari, saat ini mungkin apa yang terjadi tidak enak secara daging. Mungkin pekerjaanmu lesu, finansialmu mungkin kurang baik, kesehatanmu kurang baik, semua apa yang terjadi di sekelilingmu kurang menguntungkan. Tapi biar itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Kita akan lihat tadi di kitab Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukankah sepanjang hidup kita sampai saat ini kita sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu? Kita sudah pernah melihat bagaimana Tuhan menolong kau. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Bahkan bagaimana ketika Tuhan memelihara hidupmu dari hari ke hari sampai saat ini. Sadari ya, ketika kita punya nafas, ketika kita punya kesehatan, ketika kita masih bisa menikmati apa yang kita makan, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Lihatlah, lihat kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Sadari itu. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kau miliki, apa yang kau nikmati, itu bukan hasil jeripayahmu, tetapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan saat kita menyadari itu, betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa kemurahannya, maka engkau tidak akan mudah kecewa. Engkau tidak akan mudah bersungut-sungut, engkau tidak akan mudah marah terhadap apa yang terjadi. Bukankah Tuhan sudah memberikan seorang penolong yang akan selalu menyertaimu? Dia berjanji akan menghiburmu, dia berjanji akan menyertaimu, dia berjanji akan menolongmu. Dan kita bersukacita karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia menjanjikan sebuah keselamatan untuk hidupmu, hidup yang kekal, janji yang luar biasa, mahkota kehidupan yang akan Dia berikan ketika engkau tetap bertahan setia sampai pada akhirnya. Pengharapan kita di dalam Dia, kita bersukacita karena janji-janji Tuhan yang Dia berikan akan tergenapi dalam hidupmu. Mari, jangan biarkan apapun kondisi yang terjadi di sekelilingmu membuat engkau kehilangan sukacita. Jangan izinkan setan mengintimidasi engkau sehingga engkau ketakutan, engkau kehilangan sukacita, engkau tidak bisa melihat bahwa tangan Tuhan bekerja, Dia selalu ada menyertaimu. Saat ini adalah saatnya untuk kita cari Tuhan dulu sungguh-sungguh, untuk kita tetap dekat hanya kepada Tuhan, untuk kita belajar mengucap syukur atas semua yang kita miliki, atas semua yang terjadi. Dan saat ini adalah saat untuk kita bergandengan tangan, saling mendukung, saling mendoakan. Jangan contoh bangsa Israel. Kalau engkau pernah lihat di kitab Keluaran dikatakan, saya tidak akan baca, bangsa Israel menyaksikan, melihat, bahkan mengalami mujizat Tuhan setiap kali. Ketika mereka harus keluar dari Mesir, 10 tulah adalah merupakan anugerah bagi mereka. Mereka tidak mengalami tulah, mereka menikmati itu. Bahkan ketika di padang gurun mereka menikmati bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tiang awan, tiang api menuntun perjalanan hidup mereka selama ada tinggal di padang gurun. Tetapi ternyata itu tidak membuat bangsa Israel mengucap syukur. Bangsa Israel tidak menyadari kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan. Dan mereka mudah bersungut-sungut, mudah marah, mudah kecewa. Sehingga pada akhirnya mereka mudah meninggalkan Tuhan. Ingat saudaraku,
Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah kehilangan sukacita. Ketika sukacitamu penuh, engkau mengetahui bahwa semua yang terjadi atas hidupmu karena Tuhan, semua yang kau miliki karena Tuhan, semua apa yang ada pada saat ini semua karena Tuhan. Engkau bisa bersukacita ketika engkau mengingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan, mensyukuri semua nikmat yang Tuhan sudah berikan. Nah, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, biar firman Tuhan ini membuat kita bisa mengambil sikap, bisa bersikap selayaknya anak-anak Tuhan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. TTS adalah tetaplah percaya kepada Tuhan, pelihara imanmu, bangkitkan imanmu, melangkah dengan imanmu, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Tetaplah berdoa, jangan pernah berhenti untuk berdoa, curahkan semua isi hatimu kepada Dia, maka Dia yang akan menjawab dan menyediakan pertolongan yang tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, senantiasa bersukacita dengan mengingat bahkan mensyukuri semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Mari kita akan tutup renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Saya juga menghimbau setiap kita berdoa senantiasa, setiap hari, setiap saat. Jangan pernah berhenti. Doakan negeri ini, doakan seluruh pemimpin-pemimpin, doakan setiap gereja, doakan semua hamba-hambanya, bahkan doakan gereja Nafiri, seluruh sidang jemaat, semua ada dalam tangan Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan bertemu pada kesempatan lain kali, dan kami percaya, saya percaya Tuhan memberkati kalian semua, Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Tuhan akan selalu menyertai engkau, Tuhan akan selalu memegang tanganmu, dan Tuhan yang akan membukakan jalanmu, bahkan memberkati apapun yang kau kerjakan. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap apa yang kau kerjakan. Terima kasih untuk setiap hal yang telah engkau berikan. Bahkan pada kesempatan kali ini, lewat firman-Mu Tuhan, sebagaimana engkau berjanji, engkau tidak akan pernah tinggalkan kami, engkau tidak akan membiarkan kami. Maka biarlah kami juga mampu untuk memiliki sikap yang benar, untuk kami tetap percaya kepadamu, untuk kami tidak ragu sedikit pun akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya rencana Tuhan tetap yang terbaik. Tuhan akan tetap pegang tangan kami, Tuhan akan memampukan kami melewati semuanya. Bahkan kami akan terus berdoa, kami akan terus tinggal dalam hadirat-Mu, merenungkan segala sesuatu kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sukacita itu tetap tinggal, dan kami boleh tetap mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk semua firman yang Kau bagikan pada kesempatan kali ini Bapa, dan izinkan kami juga berdoa, bersyafaat sepenuhnya, berdoa dengan iman, memohon kemurahan-Mu, memohon belas kasihan-Mu bagi negeri kami Indonesia, bagi seluruh terjadi apapun yang terjadi bagi negeri ini Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biar belas kasihan-Mu atas Indonesia turun saat ini, kuasa-Mu melingkupi setiap apa yang terjadi di negeri kami. Kiranya Tuhan bermurah hati melalukan setiap kuasa penyakit, melalukan setiap bahaya sakit penyakit saat ini, semua apapun bahaya bencana corona ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan mematahkan semua kuasa kegelapan, roh ketakutan, roh perpecahan, segala sesuatunya dilalukan atas negeri kami. Tapi biar setiap negeri ini boleh mendapatkan lawatan-Mu, kemurahan-Mu juga tinggal bagi Indonesia, memulihkan negeri kami menjadi negeri yang berkenan, bertumbuh dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Bahkan Kau juga memberkati setiap para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, dari Kabinet Menteri Kepolisian, tenaga kesehatan, seluruh dokter-dokter, semua perawat yang terjadi, semua yang akan terlibat di dalam saat ini Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihani mereka, Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan bermurah hati untuk menolong mereka saat ini. Kiranya tangan-Mu menjagai mereka Bapa, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberkati mereka. Berkati juga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada saat ini Bapa. Bagi gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong sebagaimana Engkau menyempurnakan setiap kami. Maka biar Tuhan juga memberikan kami kemampuan untuk kami tetap kuat, kami tetap percaya dan setia, karena kami tahu rencana terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini, setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka ada, dari anak-anak kami yang terkecil, seluruh sampai semua jemaat kami, kaum tua, kaum bapak, kaum wanita, kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap mereka ada dimanapun saat ini Bapa, dalam rumah tangga mereka masing-masing,
Engkau Tuhan yang tolong mereka, biar iman percaya tetap tinggal dalam setiap hati dan percaya mereka. Mereka tidak akan gentar atas apapun yang terjadi. Tangan Tuhan menyertai, memegang mereka, bahkan memelihara mereka. Engkau memberkati setiap mereka dimanapun mereka ada saat ini Bapa. Jangan pernah tinggalkan mereka, tapi kasih setiamu bahkan kuasamu membungkus, melindungi mereka. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kami semua, para pelayanmu, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, kami serahkan kiranya Tuhan juga menolong mereka. Kami percaya Engkau menyertai kami semua, Engkau tutup bungkus kami semua, sampai pada saatnya kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali datang untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau melawat setiap kami pada kesempatan kali ini. Kami percaya kasih setiamu tinggal dalam kehidupan kami, dan penyertaanmu sempurna. Dan biar saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka, kiranya Engkau ulurkan tanganmu memegang setiap tangan anak-anakmu saat ini, sertai mereka dimanapun mereka ada, di rumah, di tempat kerja, dimanapun mereka tinggal. Engkau akan menuntun mereka, Engkau akan menyertai dan melindungi mereka, memberkati mereka semua. Bahkan kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Perlindunganmu sempurna dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya, kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami senantiasa sekarang dan selamanya. Dan kami terima berkat sepenuhnya dari Allah Bapa kami, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak, bahkan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.